Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rendra Story Horror. Di sini kami akan menyajikan cerita-cerita horor yang menarik dan penuh misteri. Setiap kisah yang kami bagikan diambil dari berbagai sumber yang terpercaya, dengan harapan bisa memberikan pengalaman yang mendebarkan bagi teman-teman semua. Jadi duduk santai, siapkan diri, dan mari kita mulai petualangan yang menyeramkan ini. Kisah horor ini dari Twitter yang ditulis oleh akun mistis Kalimantan. Tegar, seorang polisi muda yang baru bertugas harus berurusan dengan hal-hal mistis. Salah satunya adalah saat ia terjebak di kota gaib Padang 12. Diceritakan ulang kisahnya kepada saya. Tahun 2010, Tegar pertama kali ditugaskan sebagai polisi. Penempatannya di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kabupaten ini dikenal sebagai asal orang-orang sakti. Bahkan katanya, kalau lagi main ke sana, terus ada yang nanya, bawa apa? Bilang saja gak bawa apa-apa. Karena kalau bilang bawa sesuatu, maka akan dikerjai. Soalnya bawaan yang dimaksud adalah ilmu, jadi gak boleh petantang petenteng di sini. Tapi Tegar ini sejak kecil tidak percaya dengan hal-hal klinik. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita gaib. Bagi Tegar, itu semua tak lebih dari sekedar imajinasi. Walau demikian, Tegar tetap memegang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ia berlaku sopan di kota orang. Seminggu yang lalu, saya berjumpa Tegar. Dia cerita banyak hal, tapi ini hanya salah satunya. Tegar yang dulu bukanlah Tegar yang sekarang. Pengalaman-pengalamannya di sana membuat ia percaya kalau di bumi ini kita berbagi ruang dengan sesuatu dari dimensi yang berbeda. Sebagai pembuka, saya cerita dulu persembahan pertama Tegar dengan makhluk gaib. Kejadiannya terjadi di kontrakannya. Waktu itu, hari masih sore, Tegar bersantai di kamarnya. Tiba-tiba dari belakang rumahnya, Tegar mendengar sesuatu bergedebam keras. Karena penasaran, Tegar keluar dan membuka pintu belakang. Ia menemukan dua buah kelapa terjatuh dengan posisi berdempetan. Keduanya tampaknya jatuh bersamaan. Tegar kemudian mengambil kedua kelapa itu. Tak ada keanehan, diangkatnya kedua kelapa itu lalu dibawanya ke dalam. Dimasukkannya ke dalam lemari makanan bagian bawah. Lalu lemari itu ditutup rapat-rapat. Tegar kemudian kembali ke kamarnya. Hari beranjak senja, adzan maghrib berkumandang. Tegar mengambil wudhu, lalu menunaikan sholat maghrib. Saat sholat, ia mendengar suara di dapur. Tuk 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 tuk. Tapi Tegar tetap fokus sholat. Ketika sholatnya selesai, Tegar memberanikan diri mengintip ke dapur. Dan disitulah Tegar melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Pintu lemari sudah terbuka. Kedua kelapa itu seperti melompat-lompat berjalan ke arah pintu belakang. Tegar menahan nafas. Kedua kelapa itu berputar seperti kepala yang menoleh kepada Tegar. Lalu kelapa itu terguling begitu saja, tak bergerak. Tegar menunggu sekitar 5 menit. Mereka tak bergerak lagi sama sekali. Tegar memberanikan diri mendekat. Diangkatnya kedua kelapa itu, lalu dilemparkannya ke semak-semak belakang rumah. Sekian detik kemudian, terdengar suara seperti orang berlari dari tengah semak-semak tersebut. Tegar tak habis pikir, peristiwa apa barusan, sungguh di luar nalar manusia. Diceritakanlah hal itu besoknya kepada teman-temannya, yaitu Suryo. Suryo hanya tertawa dan bilang, "Yang begitu-begitu tak aneh di sini, jadi jangan heran," katanya. Suryo ini teman Tegar kalau patroli. Jadi, walau kantornya di kota, mereka biasanya patroli ke berbagai kampung. Jalan yang jelek juga jadi hambatan. Tak jarang mereka patroli sampai malam. Mereka juga mulai terbiasa melalui jalan menembus hutan, melalui perkebunan, hingga beberapa kali tersesat karena lokasinya diantah berantah. Kabar tentang kota gaib di Padang 12 adalah rahasia umum. Di balik area luas yang ditutupi pasir putih itu, kabarnya berdiri sebuah kota gaib megah yang dihuni orang-orang limun. Ada juga yang menyebut dengan orang kebenaran. Isu yang beredar bahwa pernah ada pengiriman satu kapal penuh mobil mewah ke Kabupaten Ketapang, namun tak satupun mobil itu ada di jalanan Ketapang. Orang-orang bilang itu milik orang-orang Padang 12. Kisah itu terus hidup dan dipercaya orang-orang. Kota berteknologi tinggi dan bersembunyi ini mengingatkan kita pada Wakanda.
Karena tak peduli hal-hal mistis, Tegar tak pernah mendengar cerita Padang 12 ini hingga suatu malam mereka berpatroli melewati area ini. Dan ini adalah awal mula kisah ia tersesat di kota itu. Jadi malam itu, Tegar dan Suryo pulang patroli dari kampung ke kampung sekitaran Ketapang. Mereka melalui jalan-jalan melintasi Padang 12. Di perjalanan, Tegar merasa kebelit pipis. "Bro, berhentilah sebentar, ndak tahan lagi nih," kata Tegar. "Sabar, nanti aja. Udah di ujung nih." Tegar bersikeras, tapi Suryo tak mau memberhentikan mobil patroli itu. Tapi Tegar benar-benar sudah tak tertahankan. "Kalau tak berhenti, biar aku lompat," kata Tegar mengancam. Suryo memikirkan mobilnya dan ia mengalah. Lokasi mereka berhenti bukan di area pasir putih itu, namun tidak begitu jauh. Tegar berjalan sedikit jauh ke arah semak-semak. Ia membelakangi mobil patroli. Saat Tegar buang air kecil, tiba-tiba suara mobil perlahan menghilang. Ia berpikir kalau Suryo mematikan mesin. Tapi saat Tegar berbalik, ia tak melihat ada mobil di sana. "Sialan, kemana perginya Suryo? Suryo, di mana kamu?" seru Tegar. Tak ada yang menyahut. Tegar berjalan ke arah jalan, lengang, di sekitarnya hanya gelap. Tegar mengeluarkan handphonenya. Mungkin Suryo lupa atau sesuatu terjadi pada Suryo. Tak ada sinyal, sama sekali tak ada sinyal di sini. Tegar terjebak di tempat itu, di antah berantah. Yang Tegar pikirkan adalah bagaimana ia bertahan sampai besok. Ketika hari terang, ia mencari jalan pulang. Ia berharap menemukan gubuk untuk istirahat melepas penat. Langit malam itu sangat cerah, bulan purnama jelas tak tertutup awan. Tegar menemukan sebuah jalan setapak. Jangan-jangan ini mengarah ke rumah orang-orang, pikirnya. Maka ia terus berjalan mengikuti jalan tersebut. Jalan tersebut tampak lapang dengan pepohonan rindang di kanan kirinya. Suasana juga sangat sepi, tak ada suara burung ataupun jangkrik. Alam seperti sedang di silent. Tapi Tegar tak terlalu memikirkan. Ia hanya mencari tempat untuk beristirahat. Tegar terus berjalan hingga menemukan sebuah gubuk riau di tepi jalan. Bentuknya kayak pos ronda, tak berdinding tapi beratap daun. Tegar berhenti di situ sambil membuka handphone berharap mendapatkan sinyal, tapi tetap saja nihil. Direbahkannya badan di gubuk itu, ia berusaha memejamkan mata, namun ia mendengar langkah mendekat. Tegar kembali duduk, tampak seorang bapak tua berdiri di dekatnya. "Mau istirahat ya?" tanya bapak itu. "Iya pak," jawab Tegar tak menaruh curiga. Mungkin itu adalah warga lokal, pikirnya. "Gubuk ini ada yang punya. Sebaiknya anak tidak tidur di sini," kata bapak itu. "Oh maaf pak, saya tidak tahu. Saya hanya menumpang istirahat sambil menunggu pagi," kata Tegar. "Kalau mau istirahat, ikut saya saja," kata bapak itu. Tegar tak banyak bertanya, bersyukur ia menemukan orang yang mau membantunya. Bapak itu berjalan di depan dengan tongkat dari kayu. Tegar mengikuti dari belakang. Jalan setapak tadi tampak lurus, tak berbelok sama sekali. "Masih jauh ya pak?" tanya Tegar mulai merasa lelah. Ia sudah mengantuk, itu sekitar pukul 11 malam. "Sudah dekat nak," kata bapak itu. Dan benar saja, beberapa menit kemudian jalan itu mulai disinari lampu-lampu. Mereka tiba di tepian sungai yang rapi. "Seperti waterfront." Tegar takjub bukan kepalang, tak pernah tahu di tempat terpencil itu ada sebuah tempat sebagus itu. "Rumah bapak di mana?" tanya Tegar. "Di sana," kata bapak itu sambil menuju ke seberang. Dan disitulah Tegar kaget bukan kepalang. Dilihatnya sebuah kota megah di bawah purnama. Lampu-lampu kota menyala terang. Masih ramai orang berlalu lalang. "Tempat apa ini?" tanya Tegar. "Tak perlu bertanya. Kau mau istirahat bukan?" tanya bapak itu. "Iya pak." "Ikutlah dengan saya kalau begitu." "Tidak pak, saya pulang saja. Teman saya mungkin mencari saya," kata Tegar. Ia merasa ini semua begitu aneh. Bapak itu mencengkram tangan Tegar. "Sudah, ikut saja. Kau tak mau kenapa-kenapa bukan?" kata bapak itu tampak melotot. Tegar merasakan kengirian luar biasa. Badannya mendadak lemas. Ia tak kuasa menolak. Ia menyadari ada yang salah. "Sebentar, makan dulu." "Pak, saya ingin pulang saja pak," kata Tegar sekali lagi. "Ya sudah, kalau itu maumu," kata bapak itu. Ia melepas cengkraman dari tangan Tegar. Kekuatan Tegar perlahan memulih. "Tapi kau bawalah ini," kata bapak itu sambil memberi sepotong kayu kering. "Untuk apa ini?" tanya Tegar. "Ini akan membimbingmu kembali ke sini," kata bapak itu. Ia lalu meninggalkan Tegar di tepi sungai itu.
bapak itu menghilang di tengah kegelapan. Tegar berjalan menjauh tempat tadi. Lampu-lampu terang itu mulai jauh di belakangnya. Ia hanya perlu berjalan lurus saja seperti saat ia datang. Tapi ia menyadari sesuatu. Jalanan itu berubah. Jalanan tampak becek. Pohon besar di kanan kiri. Rimbunan pohon menutup cahaya bulan. Jalan itu sama sekali berbeda dengan jalan yang dilaluinya tadi. Tegar tak mengenal jalanan itu. Bagaimana mungkin? Apakah ia tersesat? Tapi dia yakin. Tadi dia melalui jalur yang sama. Lalu di kanan kirinya, Tegar mendengar sesuatu berkelebat kencang. Daun-daun pohon bergemerisik seperti tertiup angin. Ada yang tak beres. Tegar mengambil handphone dan menyalakan flash. Tak ada siapa-siapa. Suasana jalan terasa begitu mencekam. Berbalik berarti kembali ke tempat bapak tadi. Tegar tak tahu arah tujuannya. Tegar memilih maju. Sudah ia tolak tawaran bapak tadi. Tak enak ia kembali. Jauh Tegar berjalan. Tegar menemukan gubuk yang tadi. Badannya Tegar begitu lelah. Tak ada siapa-siapa di gubuk itu. Aneh, aku bisa sampai di sini. Tapi jalan tadi jelas berbeda. Pikir Tegar, karena badannya terasa remuk redam. Tegar memutuskan untuk tidur. Tegar tertidur, tapi udara mendadak panas. Tegar merasa sangat gerah. Ia membuka mata, gubuk itu terbakar. Tegar panik dan menghindari dari atap yang berguguran. Tegar melompat ke jalan. Seseorang berbaju hitam berdiri di depannya. "Kenapa kau kemari?" tanya sosok itu, matanya merah menyala. "Kenapa kau kemari?" tanyanya sekali lagi. "Aku tak tahu, aku tersesat," kata Tegar. Sosok itu mencengkram lengan Tegar. "Ikut aku kalau begitu." Ia lalu menarik Tegar, tapi Tegar berusaha melawan. Terdengar tawa di sekitar. Dari balik rimbunan, berpuluh-puluh sosok pendek keluar, mata mereka hijau. "Aku akan pulang," kata Tegar. Ia berusaha melepas cengkraman itu, lalu berdiri. Tapi saat hendak berlari, kakinya terkulai lemas. Tegar terjerembab. Sosok-sosok kecil itu mendekat dan menyeringai, liurnya menetes-netes. Tegar hanya berharap ia sedang bermimpi buruk. Tempat apa itu? Apa yang sedang terjadi dengan dirinya? Tegar merogoh sakunya. Ia ingin mengeluarkan handphone, berharap dapat mengusir makhluk-makhluk itu dengan cahaya flashnya. Tapi ia malah menemukan kayu. Dia ingat kayu itu, tak tahu bagaimana fungsinya. Ia genggam erat saja kayu itu. Sosok berbaju hitam yang mencengkramnya tadi tampak berang. Ia melangkah ke arah Tegar. Namun saat hendak menyentuh Tegar, ia menarik tangannya dan meringis kesakitan. Kayu itu bercahaya terang benderang. Sekian detik kemudian, seperti ada cahaya flash dari kayu itu. Semua mendadak terang dan Tegar terlempar. Ia di jalan setapak. Lurus dengan pepohonan rindang di kanan dan kiri. Ia kenal jalan itu. Kali ini di depan Tegar berdiri seorang gadis yang berbaju berwarna biru terang. Baju itu tampak berkilauan di bawah cahaya purnama. "Siapa lagi ini?" "Aku mau pulang," kata Tegar. "Ayah bilang kau akan kembali ke sini. Aku disuruh ayah menjemputmu, Tegar," kata gadis itu. Gadis itu menarik tangan Tegar. Tangannya terasa dingin. "Kau anak bapak tadi?" Benar. Ayah sudah memperingatkan kamu agar tak pergi. Tapi kau memaksa, makanya ayah memberimu kayu itu," kata gadis itu. "Sekarang ikutlah denganku," katanya lagi. Tapi tiba-tiba seperti ada yang menarik Tegar. Tegar mundur beberapa langkah ke belakang. Tawa riuh terdengar. Aura panas menyergap. Leher Tegar dicengkram oleh sosok berbaju hitam tadi. Gadis berbaju biru itu kaget. Tegar merasakan panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Tegar meraih kayu tadi dan menancapkan ke perut sosok hitam itu. Sosok itu lenyap bagai bayangan. Tegar terjerembab. "Ikutlah denganku, biar ku obati lo kamu," kata gadis itu melihat bekas luka bakar di leher Tegar. Tegar berusaha bangkit dan berjalan dengan dipapa gadis itu. Aromanya begitu harum, tubuhnya begitu sejuk. Tegar tak dapat memandang wajah gadis itu dengan jelas, tapi aroma itu sungguh membuat jantungnya berdegup kencang. "Dari mana kau tahu namaku?" tanya Tegar. "Tak perlu banyak bertanya, Bang. Nanti Bang Tegar juga akan mengerti," kata gadis itu. Tegar dan gadis itu tiba di tempat tadi. Tegar meninggalkan bapak yang membawanya. Dari seberang sungai, seorang bapak mengayuh perahu. Kabut mengambang di atas sungai yang tenang. Tegar mendengar jelas suara air yang dihantam kayu.
Tegar mengikuti gadis itu turun ke perahu. Bapak pengemudi perahu tidak berbicara. Ia memutar haluan dan membawa Tegar menyeberang. Kalau boleh tahu, tempat apa ini? Ini adalah kota kami. Hanya orang-orang terpilih yang dapat di sini, Bang. Hanya orang-orang terpilih yang dapat datang kemari. Kau beruntung, Bang Tegar, kata gadis itu. Lalu, yang tadi siapa? Itu biar ayah yang cerita. Tugasku hanya menjemputmu, Bang, kata gadis itu. Dan sekali lagi, Bang, kau tak perlu banyak tanya. Cukup ikuti saja. Tambahnya, Tegar hanya terdiam. Sebentar, ada revisi kerjaan dari kantor jam segini. Menyebalkan, tapi ya bagaimana lagi? Tegar diajak berjalan melalui lorong kota. Orang-orang yang masih ramai duduk di kafe-kafe tepi jalan. Tegar melihat berbagai kendaraan yang tak pernah ia jumpai sebelumnya. Gadis itu menarik tangan Tegar. Mereka, orang-orang itu menatap Tegar dengan tatapan yang aneh. Mereka sampai di depan sebuah kios. Bapak-bapak tadi sedang memoles sebuah batu dengan kain. Saya tahu, kamu pasti akan datang, kata Pak Tua itu. Antarkan dia untuk istirahat, kata Pak Tua itu pada anaknya. Gadis itu membawa Tegar ke kamar lantai 2. Berbeda dengan gedung-gedung sekitar, bangunan itu terbuat dari kayu. Lantainya berderit kalau kita berjalan dengan cepat. Gadis itu tersenyum dan meninggalkan Tegar di kamar sendirian. Karena terlalu lelah, Tegar langsung tertidur. Matanya memang sudah sangat mengantuk. Matahari sudah tinggi ketika Tegar terbangun. Di luar orang-orang ramai berlalu lalang. Di sampingnya sudah disediakan semacam roti dan secangkir minuman beraroma jahe. Tegar hendak memakannya hingga tiba-tiba seseorang mengetuk jendela kamar itu. Jangan diminum, kata bocah lelaki di depan jendela. Kenapa? Nanti kujelaskan, temui aku di tepi sungai, kata bocah itu lalu melompat ke bangunan sebelah. Kau jangan berlama-lama di sini. Hingga suatu saat, Tegar pun turun ke lantai bawah. Gadis itu pun sedang bersama ayahnya. Ternyata bagian bawah itu seperti sebuah toko. Orang-orang membeli barang-barang aneh si bapak dengan kunyit. Sudah bangun kau rupanya? Sudah makan? Tanya si gadis. Sudah, kata Tegar. Roti itu kini ada dalam sakunya, sedangkan minumannya ia tuang tadi di jendela. Bagus kalau begitu. Kau mau jalan-jalan? Tanya gadis. Iya, mau melihat sekitar sebentar. Kalau begitu, tunggu aku sebentar, kata si gadis. Ketika si gadis masuk ke dalam, Tegar keluar. Orang-orang ramai berlalu lalang. Di siang hari itu, ia dapat melihat semua dengan jelas. Langit biru, gedung-gedung tinggi, orang-orang pendek, juga kendaraan yang berlalu lalang, semua terlihat berbeda dan asing baginya. Tapi yang Tegar pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya dia untuk pulang. Tapi ia perlu bertemu bocah tadi. Maka ia berjalan ke arah sungai. Orang-orang masih memperhatikannya dengan tatapan yang aneh. Tegar sampai di tepi sungai. Dengan keramaian di kota, sungai itu tampak lengang. Hanya ada satu Pak Tua pengemudi perahu yang bersandar di dermaga. Lalu dari balik pohon terdengar suara. Shh, shh. Tegar menoleh. Bocah tadi ada di sana. Tegar mendekat. Bocah itu menarik tangan Tegar ke sisi rimbunan pohon. Kau harus pulang, kata bocah itu. Kenapa? Kau bukan dari sini kan? Iya benar. Kau harus pulang. Jangan sampai kau terjebak seperti aku. Kau harus bisa merayu mereka untuk mengembalikanmu, kata bocah itu. Siapa namamu? Fatih. Aku Fatih. Aku Tegar. Dari seragammu, kuduga kau polisi. Iya, aku polisi. Para polisi pasti sedang mencariku. Mencarimu. Tahun 1990, seorang anak berusia sekitar 15 tahun hilang setelah izin ke orang tuanya pergi bersama teman-temannya. Mereka menumpang pick up ke kota. Namun di perjalanan, mobil mereka amblas oleh jalan yang becek. Saat menunggu mobil bisa jalan lagi, satu di antara mereka hilang, Fatih. Kamu kemari tahun 1990? Iya, memangnya kenapa? Ini sudah tahun 2010. Hah? Bagaimana mungkin? Aku baru 1 tahunan di sini. Tapi kau memang tak nampak menua. Tempat apa ini sebenarnya? Kota ini sama seperti kota manusia biasa. Di sini ada orang baik, ada pula orang yang jahat. Ada banyak manusia dari luar seperti kita. Lalu di mana mereka? Kau ingat minuman itu? Iya. Itu akan menghapus memori dunia kita. Jadi mereka lupa. Benar. Kau bagaimana? Sama sepertimu, aku tidak meminumnya. Tegar semakin bingung. Apa yang terjadi sebenarnya? Semua itu terlihat mustahil. Oh ya, ingatan Tegar tak sejelas ini.
Dialognya juga gak sedetil ini. Saya berusaha mengemas ulang ceritanya sebaik mungkin agar bisa dinikmati. Terima kasih telah menonton cerita horor di channel Rendra Story Horror. Semoga teman-teman semua menikmati kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu ingat, di balik setiap cerita ada misteri yang menanti untuk diungkap. Terima kasih telah menonton Rendra Story Horror. Semoga teman-teman menikmati kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu ingat, di balik setiap cerita ada misteri yang menanti untuk diungkap. Selamat malam dan tetap berhati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.